Assalamualaikum. Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang penting jenengan sehat. Oke. Kita nanti menaiki mobil ini, Bung Karno, bukan di belakang Pak Payung itu, saya sebelah, nanti Supirnya ketua umum kita, nanti Pak Anton yang pemilik mobilnya. terima kasih Pak. Mungkin kita untuk sama-sama ayah waktu itu, ayah naik yang belakang itu. Rasid 78, Ar-Rasyid 87. Kalau tidak jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Nah. Nah, teman-teman. Ternyata si Roy Suryo Panji ini kalau bertemu langsung dengan Wapres grogi juga kan? Ternyata jadi kameramennya juga. Kok gitu kowar-kowar ingin memfitnah keluarga Bapak Jokowi dan Mas Wapres Gibran. Iya kan? Ternyata yang penting jenengan sehat. Alah, Panji. Kamu itu ternyata ya cuma beraninya di belakang. Ada orangnya santun, sopan, nggak sesuai dengan omonganmu di belakangnya gitu loh. Saya yakin juga walaupun dia keluar-keluar menghina Bapak Jokowi, coba bertemu langsung berhadapan dengan Bapak Jokowi. Paling dia juga tunduk, Pak Jokowi, yang penting jenengan sehat. Panji. Ya begitulah kalau mental-mental uang ya. Si Roy Panji ini. Nggak usah lah memfitnah yang aneh-aneh. Nanti giliran ketemu malu buang muka atau Mas Wapres penting jenengan sehat. Nggak sesuai dengan keluar-keluarnya gitu lah ya. Bawa kamera gitu, oh jadi kameramen, makanya dia nggak laku jadi menteri. Di saat bertemu Pak Wapres pengen moto kan supaya ditawari menteri gitu, nggak ditawari menteri kan, akhirnya fitnah lah Bapak Jokowi, fitnah lah Wapres, fitnah lah istrinya Bapak Jokowi dan lain sebagainya. Iyalah, Panji. Dan juga nih si Anies Baswedan rupanya ingkar janji. Di saat kampanye ya, terdengar ya, Abah Aos, jikalau Bapak Anies Baswedan tidak menjadi Presiden ke-8, maka kau angkat kaki dari Indonesia. Dan yang membenarkan dan mengiyakan dia ngangguk. Berarti kan dia menyanggupin nih. Kalau dia tidak jadi, maka siap-siap angkat kaki dari NKRI. Malah bikin onar di NKRI. Dasar Yaman, kadrun. Inilah politik-politik kalau pakai politik agama. Boleh pakai agama, tapi jangan dengan agama kalian menjelek-jelekkan lawan politik kalian ya. Agama itu intinya mensejukkan, bukan memfitnah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi si Panji, si Anies ini ya satu gerombolan seperti itu. Dalangnya siapa? Yang menyuruh siapa? Ya Anies, Yaman. Biar apa? Biar dia nggak disuruh pergi dari NKRI. Oke, kita simak bersama videonya ya. Si Tifa yang ngakunya dokter, ternyata bukan dokter. Ijazahnya dia sendiri aslinya palsu. Gitu ngaku-ngaku dokter. Dokter kok nggak punya pasien. Dokter kok kerjanya memfitnah, nggak sibuk ngurusin pasien. Ternyata dia sendiri nggak lulus, teman-teman. Berani nggak si Tifa, si Roy itu menunjukkan ijazahnya? Tantang balik yuk.
Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Lo pada tahu dokter ini gak sih? Dokter Tifa 10 tahun rakyat dibuat tolol. Kalau orang ini menang, maka abis tolol jadi gila semua katanya. Waduh gila. Kok ada ya seorang dokter, cewek lagi, mengujar kebencian, ngata-ngatain orang yang bahkan lu kenal, pernah berurusan juga enggak. Maksud gue, lu tuh berpengaruh apa sih buat negara, buat masyarakat sampai lu bisa ngomong kayak gitu? Gue bukan pendukung mereka atau siapapun ya, gue di sini netral aja. Gue mau suka atau nggak suka sama calon presiden yang akan datang, ya udah gue diem aja, bodo amat. Ngapain gue harus koar-koar di sosmed? Gue untung aja kagak. Ini buat yang nonton ya, tolong lah, lu ngapain sih fanatik sama orang? Lu dikasih duit berapa miliar gitu loh sampai lu bela mati-matian orang yang bahkan nguntungin lu aja enggak. Mau siapapun presidennya, kalau lu males, lu beban, lu nggak kerja, pengangguran, ya lu bakalan tetap miskin. Makanya udah biasa aja, lu mau nggak suka sama orang, sama kebijakan pemerintah, lu kritik di sosmed boleh-boleh aja, cuman nggak usah nyebar kebencian. Bakalan ada orang yang bela mati-matian sampai luka-luka dan dapatnya cuma nasi kotak. Nuduh ijazah orang lain palsu, gelar dokter dirinya sendiri yang palsu. Itulah Dokter Tifa. Seperti yang kita tahu, Dokter Tifa ini rajin banget nuduh ijazah orang lain palsu. Setelah sebelumnya, ijazah Presiden Jokowi yang dituduhnya palsu, saat ini dia nuduh ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dituduhnya palsu. Saking inginnya membuktikan ijazah Gibran palsu, sampai dibelain loh datengin sekolah Gibran di Australia. Nah, terkait gelar Dokter Tifa palsu diungkap oleh Justinus Prastowo. Justinus Prastowo ini adalah ketua alumni STF Driyarkara yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Kemenkyu. Jadi, kalau kita lihat situs web profesional atau bisnis LinkedIn milik Tifa, tertulis kalau dia itu berhasil lulus dari beberapa program doktor. Salah satunya program Doktor Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Tapi nih, gelar itu ternyata nggak berhasil dia dapatkan alias palsu. Menurut Justinus, Tifa itu nggak pernah mendapatkan gelar doktor dari STF Driyarkara. Tifa emang pernah ikut. Nah, kan? Ketahuan deh. Program matrikulasi filsafat pada tahun ajaran 2018-2019. Tapi, program itu nggak selesai karena Tifa nggak ngerjain tugas yang diberikan para dosen. Padahal tugas itu sebagai syarat untuk kelulusan program doktor di sana. Menanggapi hal ini, Tifa bilang gelarnya menjadi ahli filsafat itu nggak cuma diperoleh dari STF Driyarkara, tapi hasil dari belajar bersama guru-guru besar dan karya para filsuf zaman dahulu. Kok aneh ya? Gelar doktor didapat dari hasil belajar dari guru besar dan filsuf zaman dulu. Ya sih, tapi gelar doktor itu kan harus melalui proses tertentu, bukan sekedar belajar. Ada-ada aja ya alasannya. By the way, terkait kabar gelar doktor palsu Tifa ini sudah beredar sejak 2022 lalu. Tapi beredar kembali setelah Tifa nuduh ijazah Gibran itu palsu. Tifa, daripada ngurusin ijazah orang lain, mending urusin aja dulu gelar sekolah sendiri. Dokter Tifa sering-sering ngaca deh ya. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya
dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang. Iya, iya. Masih muda. Gitu ya. Tapi Katanya belum profesor. saya nggak tahu. Kan suka disebut profesor. Katanya belum. Oh, belum ya, Bang ya? Saya kira Sorry. Minta ini. saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya, kakak. Sorry ya. Kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya Kayaknya enggak lah kira-kira. Kami enggak. Enggak butuh lah kira-kira. sih sangat menyayangkan gitu karena saya tahu Itulah ini Refli, orang Idin ya, Samsudin kan. cerdas gitu. Cerdas di Assalamualaikum. Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Mudah-mudahan Yang penting jenengan sehat. Oke. kita nanti menaiki mobil ini, Bung Karno, bukan di belakang Pak Payung itu, saya sebelah, nanti supirnya ketua umum kita, nanti Pak Anton yang pemilik mobilnya. Terima kasih Pak. Mungkin kita untuk sama-sama ayah waktu itu, ayah naik yang belakang itu. Rasid 78, Ar-Rasyid 87. Kalau tidak jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi semua nggih Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.